ketika dia menjadi seorang muslim, tapi sebenarnya dia hampir-hampir tidak bisa untuk menjalani Islam itu secara sempurna. Karena dia hanya berhenti sampai pada satu titik di mana Islam itu cuma keyakinan aja. Cuma sebuah hal yang ya mungkin di KTP, berhenti sampai di situ. Padahal Islam itu bukan berhenti sampai pada keyakinan. Makanya ketika Allah menyampaikan lewat Rasulnya tentang perkara Islam itu, yang dijelaskan bukan perkara keyakinan, tapi mulai dari perkara perbuatan. Makanya ketika mendefinisikan Islam, Rasulullah SAW menyampaikan, al-muslimu man salimal muslimun min lisani wal yadih. Jadi seorang muslim itu siapa? Tidak dijelaskan. Yang keyakinannya kuat, enggak. Yang keyakinannya mantap, enggak. Yang dia itu bisa untuk sabar, tidak. Yang dia itu bisa untuk bersyukur, bukan. Tapi yang dijelaskan justru adalah parameter-parameter yang bersifat perbuatan. Seorang muslim adalah man salimal muslimun. Seseorang yang bisa menyelamatkan muslim yang lain. Min lisani wal yadih. Dia bisa menyelamatkan muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, coba lihat. Kalau orang zaman dulu mau menyakiti orang, itu bisa dengan dua. Bisa dengan lisan, bisa dengan tangan. Dia bisa menyakiti orang dengan lisan, dia bisa menyakiti orang dengan tangan. Yang mana yang lebih sakit? Lisan atau tangan? Betul. Kalau lisan paling benjol. Tapi kalau tangan paling benjol. Tapi kalau lisan itu sampai ke hati. Dan rasanya tuh kayak kita mau marah tapi nggak bisa, kita mau ngamuk tapi nggak sanggup. Itu dengan lisan. Tapi zaman sekarang hadis Rasulullah tuh makin terasa. Kenapa? Karena orang bisa menyakiti nggak hanya dengan lisan, tapi orang bisa menyakiti dengan tangan, tapi sama dan bahkan lebih parah daripada lisan. Komen. Lah komen kan pakai tangan. Nah itu bukan hanya nyakitin tapi ada bekasnya. Bisa. Orang kemudian dengan lisan dan dengan tangannya. Nah, berarti kualitas seorang muslim yang disoroti oleh Rasulullah itu bukan keyakinannya dulu, tapi justru perbuatan. Nah, yang menjadi permasalahan adalah orang-orang muslim pada zaman sekarang, mereka mencukupkan diri pada level-level keyakinan. Saya seorang muslim, kenapa? Ya karena saya meyakini Allah, karena saya beriman. Lalu kemudian mulai ketika dia sudah sampai cuma pada level begini, dia tidak pada level selanjutnya. Padahal di dalam Al-Quran Allah sampaikan perkara iman itu sangat sederhana sekali. Kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibah. Sesungguhnya Islam itu punya satu kalimat yang sangat sederhana, kalimat yang thayyibah, kata Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lah kalau kalimat thayyibah ini ditanam, dia akan memunculkan sebuah pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Ada 3. Asluha sabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulahinin bi'idni rabbiha. Yang pertama adalah akarnya kuat. Yang kedua adalah batangnya ngarahnya ke udara. Yang ketiga adalah dia memberikan buah setiap waktunya. Sekarang saya mau nanya. Tanaman yang baik seperti syahadat yang baik. Pertanyaannya, pilih salah satu. Pohon apakah yang dimaksud? Kan Indonesia kan senangnya pilihan berganda gitu kan ya. A. Salah lagi. Nah, salah lagi saya. Sudah salah bangga lagi gitu. Terus pengen masuk surga lagi. Jadi kira-kira yang mana? A. Pohon zaitun. B. Pohon tin. C. Pohon kurma. Yang mana kira-kira? Yang A. Pohon zaitun. Yang A. Ada yang milih A? Nggak ada. Yang kedua. B. Pohon tin. Nggak ada juga. Ayo deh. Oke, 1. Yang C. Pohon kurma. Indonesia berarti memang. Ketika disuruh milih pasti nggak mau milih. Nah itulah orang Indonesia. Terus protes gitu. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Daripada salah gitu kan. Nah ternyata yang dimaksud di dalam kenapa pohon tin? Kenapa gak ada? Cuma apa pohon tin doang ya? Watini wazaitun. Dibacanya pas subuh biar cepat selesai. Jadi kawan. Jadi yang ternyata dimaksud oleh para ulama adalah pohon kurma. Nah, pohon kurma coba kita lihat. Kalau iman seperti pohon kurma, kalau Islam itu seperti pohon kurma, sekarang saya mau nanya. Orang mau nanam kurma, yang diharapin apa? Akarnya, batangnya, atau buahnya? Buah. Maka kita nggak bisa bragging ke orang soalan akar. Kita nggak bisa brag ke orang soalan batang. Karena yang diharapkan orang ketika nanam kurma adalah buahnya. Maka kalau Anda mau berkebun kurma, tiba-tiba Anda nanam kurma, tapi nggak ada buah, itu pasti pohonnya ditebang. Pasti Anda dikomplain orang. Kenapa? Karena yang diharapkan adalah buahnya. Makanya kita nggak bisa pamer iman.
Kita juga nggak bisa pamer batangnya. Batangnya itu apa? Amal soleh. Contoh kayak gini, bro, ke rumah gue yuk. Ngapain? Lihat keimanan gue. Betapa teguh keimanan gue. Betapa bodoh amat, gue nggak peduli.